Saya pernah ada di posisi ibu. Kehilangan suami itu berat rasanya, saya tahu. Saya juga merasakan hancur sekali waktu itu. Ibu punya anak-anak yang menunggu ibu untuk bangkit lagi. Jangan sampai dia tahu kalau aku pernah selingkuh dengan suaminya. Saya bantu ya? Nggak usah, nggak apa-apa, Chef. Lo ngapain sih cepat terus sama Lala? Lo mau mencari kesempatan dan kesempitan kan? Lo tahu apa yang ada di isi kepala lo. Sadar diri, weh. Sadar. Kalau sampai kamu kenapa-napa, siapa yang repot? Aku lagi. Gak bisa banget dibilangin kamu ya. Makan! Aku harus bisa ambil kunci apartemen itu. Syah. Hah? Iya, Bu. Kamu lagi ngapain? Tadi Meisha habis bantu rapiin barang-barang ayah. Kerjaan lo tuh gampang, lo tinggal ambil, lo tinggal cabut. Jangan sampai gagal lagi. Ambil? Ambil apaan? Sayang. Jaga diri kamu ya, nak. Aku janji, Ayah. Aku akan jaga diri aku dan keluargaku baik-baik. Gua udah dapat kartunya ya. Semoga dengan kami mendapatkan saksi-saksi bukti-bukti baru, maka kasus yang menimpa Pak Andi menjadi terang benderang. Maaf, kejadiannya itu ada di daerah mana ya, Pak? Korban kami temukan di pinggir jalan dekat apartemen Altara. Ada perlu apa ya Ayah sampai ke sana? Maksudnya itu lokasinya lumayan jauh loh. Kok bisa sampai ke sana ya? Lala nggak boleh tahu kalau gue ada hubungannya dengan kematian ayah. Iya, aku juga nggak ngerti lah. Kenapa ya? Ayah kan jarang banget keluar. Apalagi sampai sejauh itu. Apa ayah ada urusannya di sana? Tapi bisa jadi nyasar juga. Tapi kalau seandainya memang Ayah ada urusan, itu apa? Kepentingannya apa? Kalau sampai kita semua nggak ada yang tahu sama sekali, itu juga nggak tahu kan? Ibu nggak tahu. Selain itu kami datang ke sini juga mau menyampaikan bahwa besok pagi kami membuka ruang mediasi, baik itu pengemudi yang diduga telah menabrak dan juga keluarga korban. Jadi mediasi ini ditujukan bukan menghilangkan proses penegakan hukum, akan tetapi di sini untuk mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya dan juga memberikan rasa tenang kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Saya bersedia, Pak. Aku berangkat kerja dulu ya, lah. Hati-hati ya, Bi. Aku doain semoga kamu lancar semua kerjaannya hari ini. Makasih, sayang. Aku juga pamit ya lah, sekalian. Oh, iya, Kak. Kak.
Makasih ya. Makasih sebelum kakak udah mau tinggal di sini lagi. Sebenarnya aku berharap banget kita bisa kumpul sama-sama lagi, Kak. Jujur sebenarnya aku nggak tega ninggalin ibu sendirian, Kak. Maksudnya kalau seandainya kakak di sini, kita bisa jagain ibu sama-sama. Soal itu nanti aku pikirin lagi ya, Mbak. Dan aku nggak mau aja kalau kejadian ayah tuh keulang lagi, Kak. Oh, dia ngerasa bersalah ya sejak kejadian kemarin. Apa mungkin gue bisa manfaatin ini biar nggak ada celah buat gue dicurigain? Ya udah, aku beneran harus berangkat karena udah telat banget. Ya. Kakak mau ke arah mana? Barengan sama Hasbi aja. Ya boleh aja sih kalau Hasbinya nggak keberatan. Cuma nanti kalau Hasbi anterin aku takutnya Hasbi telat. Ya, gue nggak tahu. Gimana pun kan gue butuh persetujuan istri gue. Semua serah kamu, sayang. Nggak apa-apa, anterin kakak aja daripada kakak harus naik ojol lagi kan? Hasbi, aku titip Kamesha ya. Tolong anterin sampai ke kantornya. Ya, sayang. Ya udah, aku pergi dulu ya. Astagfirullahaladzim. Udah biarin aku aja. Tangannya panas banget. Ibu minum obat dulu ya. Aldan. 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 Iya, Kak. Tolong ambilin air minum buat ibu. Ibu mau minum obat. Bentar, Kak. Ya. Sebentar ya, Bu. Aku cari obatnya dulu. Bentar deh. Kak Lala, apa aku izin kerja juga aja ya? Jangan, Aldan. Udah, kamu masuk kerja aja biar aku aja yang jagain ibu. Ya. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya, Kak. Bu, istirahat ya. Iya, Nak. Kak Lala. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Bi, kalau kamu buru-buru ke kantor, kamu turun aja aku setelah lampu merah itu. Aku gampang kok. Aku bisa naik ojol nanti, aku tinggal pesen. Gak usah. Sekalian gue anterin aja ke apartemen. Ada yang mau gue cek juga di sana. Cek? Cek apa? Jejak ayah yang tertinggal. Gue harus pastiin. Gak boleh ada satupun bukti yang tertinggal di sana.
morning, Jules. Morning, Ma. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya di sini datang bersama dengan Pak Tian. Pak Tian akan membantu operasional Amor mulai sekarang. Karena Julian akan pindah ke perusahaan saya untuk duduk di kursi CEO. Ma, Kenapa, Jules? kayaknya aku harus ngambil keputusan ini deh. Aku harus nyelamatin banyak orang. What do you mean? Aku akan terima tawarannya Mama. Oke. Aku akan kasih Amor ke orang pilihannya Mama. Dan aku akan lanjutin bisnisnya Mama. Oke. Karena aku ngerasa banyak orang yang menggantungkan mimpinya di tanganku, Ma. Di Amor. Aku nggak boleh egois dan aku nggak mau pilihan aku itu ngancurin mimpi mereka. Mama tahu ini sulit buat kamu, tapi kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Beneran sih Julian? Maaf kalau kesannya mendadak. Tapi ya memang betul. Saya akan pindah untuk bekerja di perusahaan Ibu Lydia. Ibu saya. Saya yakin walaupun saya nggak bekerja di sini, Amor akan tetap maju. Dan siapapun manajer Amor nantinya, saya harap kalian semua itu tetap bekerja dengan hati. Karena jiwa Amor itu ada di dalam karya kalian yang dibuat dengan hati. Gak kuat hati saya mendengarnya, Chef. Kita yakin kita pasti bakal lebih susah lagi untuk ketemu sama Pak Julian. Apa sih kamu? Orang kamu ikut kerja bareng saya kok di kantor baru. Hah? Serius, Pak? Emang saya tukang bohong kayak kamu? Terima kasih banyak, Pak. Maaf Pak, saya telat. Tadi saya bantu urus ibu saya yang sakit. Maaf Pak. Iya Dan, saya ngerti kok. Padahal kalau kamu mau izin untuk nggak masuk tuh nggak apa-apa loh. Nggak usah dipaksain. Kasihan Lala. Semoga dia kuat menghadapi semua cobaan ini ya. Kita harus pastikan semua nodanya bersih ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Di, kayak menurut aku, mendingan kita pindah aja deh dari sini. Kenapa pindah? Iya, masalahnya Lala tuh udah nanyain terus soal apartemen ini. Aku takut aja malah kita cepat ketahuan. Ya emang bener. Tapi kan udah beres tahun, sayang dong. Ya gimana Bi, masalahnya polisi udah mulai ngusut kasus ini. Ntar yang ada malah makin ribet. Nggak tau deh. Gua ngantor dulu. Terus ini gimana? Gua juga nggak tahu. Ntar kita bicarakan lagi ya. Gua perlu mikir. Bi, gue harus pindah dari sini secepatnya. Lihat aja, gue akan bikin ibu percaya kalau ayah mati karena Lala. Lala yang salah. Pokoknya Lala yang salah. Sekarang orang tua aku tinggal ibu, jadi aku harus full jagain ibu. Harus bisa bikin ibu bahagia supaya ibu gak kesepian.
Bumbunya udah belum lah? Udah nih, lagi aku buat. Oh, nggak gitu. Gini. Gimana? Oh, nih caranya. Nih, Ayah tunjukin sama kamu, oke? Persis. Awas, gitu. Enak kan? Enak lah. Ini tuh bumbu rahasia keluarga antara ayah dan anak. Ayah nih bisa aja deh. Ini cuma mie instan tahu. Tapi enak banget sih. Nih kolaborasi Chef Lala dan Chef Andi. Oh. Berarti ayah pelan-pelan makannya. Pokoknya, Lala janji ya. Lala nggak boleh makan mie instan tanpa ayah. Makan diam-diam sendirian. No. Hah? Iya, Lala juga nggak bakal mau makan mie instan sendirian. Nggak seru kalau nggak ada ayah. Janji? Janji. Aku gak akan pernah makan mie instan lagi tanpa ayah. Kalau sampai ada bukti lain ayah pernah ke apartemen, bisa bahaya. Aduh, ada yang rajin banget nih udah datang kantor hari ini. Apaan sih lo? Ya, harusnya lu izin, Bi. Mertua lu kan habis meninggal. Lu izin sehari juga nggak apa-apa kali. Nggak bakal di layoff juga. Nggak bisa. Proposal gue sama Bu Lydia harus goal. Bu Lydia, emang kita masih punya kesempatan ya? Bukannya kemarin Bu Lydia udah nolak kita mentah-mentah. Tenang aja lu, bisa gue bujuk lagi. Nggak usah capek-capek, Bi. Kantor kita tuh bakal ada rombak struktur abis-abisan. Bakal ada pergantian komisaris dan CEO baru. Alah, nggak bakal ngaruh ke gue. By the way, lu nggak ada ya target perempuan lain? Harus banget gitu lu ngembat ipar lu sendiri. Jangan main api, Debbie. Apalagi di rumah sendiri. Nanti yang ada rumah lo kebakaran. Kepo banget lo ya. Mau gue sama siapa? Emang urusan lo? Iya. Nggak usah sewot kayak gitu deh. Gue cuman kepikiran aja sama Lala. Kasihan aja. Kok bisa-bisanya ya dia dihianatin sama suami dan kakaknya sendiri. Kelas berat. Kalau sampai ketahuan, lu bisa diceraiin, Bi, sama Lala. Kalau Lala minta pisah sama lo, kira-kira siapa ya yang mau punya suami kayak lo? Udah deh. Halo. Selamat sore, Saudara Hasbi. Saya Panitra dari Pengadilan Regional. Ingin mengingatkan Bapak mengenai jadwal mediasi hari ini. Bapak bisa hadir kan? Oh iya, baik Pak, saya bisa. Saya segera ke sana ya. Terima kasih. Sama-sama. Lah, kamu di rumah kan? Aku jemput kamu ya. Kita ketemu sama orang yang udah nabrak ayah. Kamu udah siap, Lah? Kamu dengerin aku ya.
apapun yang kita hadapin di sana nanti, kita harus sabar. Kepala tetap harus dingin, supaya semuanya jelas. Polisi lagi mencari keadilan, kita ikutin aja prosedur mereka seperti apa. Ya semuanya clear. Semuanya akan baik-baik aja kok, ya. Percaya sama aku. Maaf Mbak, Mas, saya minta maaf. Saya nggak sengaja. Semua itu saya nggak bermaksud. Pak, karena ini saya kehilangan ayah saya, Pak. Ayah yang sangat saya cintai, sangat saya sayangi. Sekarang saya nggak tahu harus hidup kayak gimana lagi, Pak. Penyemangat hidup saya udah nggak ada. Tuh Pak, gimana? Apa pertanggungjawabannya Bapak? Gak bisa lah cuma minta maaf. Lihat nih istri saya, sedih banget ya. Gara-gara siapa? Gara-gara Bapak. Mohon maaf, Ibu dan juga Bapak. Bapak ini tetap akan melewati semua proses hukum. Pak, saya kesini. Saya cuma pengen tahu aja kenapa Bapak bisa setega itu dan lalai mengendarai mobilnya sampai menabrak ayah saya. Kenapa, Pak? Bukan begitu Mbak. Semua itu terjadi begitu cepat. Tiba-tiba bapaknya Mbak lewat dengan buru-buru dan kayak ngejar sesuatu. Jangan ke sana, Syah. Kita harus kabur sebelum ada yang lihat. Aduh, gawat. Jangan sampai deh masalah ini jadi melebar kemana-mana. Makanya Pak, lain kali hati-hati. Kalau udah nggak ada lagi yang mau diomongin, kita mendingan pulang aja ya. Bisa Pak? Ya kan? Bisa Pak. Ya. Kamu masih kepikiran? Iya, Bi. Aku cuma nggak habis pikir aja kenapa ayah bisa sampai di sana. Dan apa maksudnya si pengemudi itu? Ayah kayak lagi dikejar sesuatu atau lagi mengejar sesuatu itu apa? Siapa? Mungkin penyakitnya ayah lagi kambuh aja. Kita nggak pernah tahu lah. Kalau penyakit ayahnya kambuh, setahu aku juga itu bisa bikin ayah jadi halusinasi kan? Tapi kayaknya ayah udah nggak separah itu deh, setahu aku, Bi. Nah, kadang orang kalau sakit itu nggak bisa kelihatan dari luarnya. Kita nggak pernah tahu isi hatinya seperti apa. Lagi tenangkah, apa gimana. Tapi yang paling penting sekarang, kita harus bisa belajar ikhlas. Ya? Bi, kamu bisa tolong anterin aku ke apartemen itu nggak? Aku mau ngeliat langsung tempat ayah ditemukan. Ngapain? Yang ada ntar kau makin sedih lah. Nggak usah. Aku mau lihat langsung aja kira-kira apa yang ada di pikirannya ayah saat itu. Ya tapi nggak sekarang waktunya lah. Kamu lagi butuh istirahat, kamu lagi capek. Kalau mau ke sana nanti setelah kamu agak tenang ya. Ya udah.
Kakak tinggalin sini lagi. Katanya... Iya, tadinya aku emang nolak. Tapi setelah dipikir-pikir, memang baiknya situasi kayak gini kita nggak mencar. Kita harus saling menguatkan. Makasih banyak ya. Makasih udah mau ngertiin aku. Iya udah, aku bantu beresin aku ya Mas. Gak apa-apa, gak apa-apa, aku aja Kak. Makasih ya, Kak. Ya. Kenapa? Ambil keputusan sendiri. Kan gue udah bilang, gue mikir dulu kan. Lamaan kamu mikir ya? Aku udah gak nyaman tinggal di sana sendirian. Mereka nggak tahu aja apa tujuan aku kesini. Lihat aja lah. Aku akan bikin semua orang nyalahin kamu atas kematian ayah supaya aku bebas dari tuduhan. Kalian jangan kayak gitu dong. Saya kan nggak akan kemana-mana. Pasti saya bakal balik lagi ke sini buat nengokin kalian. Karena Amor itu udah jadi bagian hidup saya juga kok. Chef Julian, harusnya kami yang berterima kasih kepada Chef. Terima kasih atas dedikasi, bimbingan, dan kesabaran Chef selama ini. Kami minta maaf Chef kalau ada salah. Udah. Jangan jadi cengeng gini ya. Pak Julian, Ardan janji bakal berdedikasi di Amor untuk Pak Julian. Amor bakal selalu nunggu chef terbaiknya. Gitu dong. Maaf Pak, biar saya bawa aja barangnya. Harusnya dari tadi. Oke. Saya pamit dulu ya. Saya ikut, Pak. Ya. Semangat ya semuanya. Bu, bisa masuk ya. Bisa. Bu. Pak. Ibu begini terus. Iya, Kak. Kayaknya ibu terpukul banget deh. Maunya baring kayak gini terus. Gak mau makan. Sekali yang mau makan juga cuma dikit banget. Kak. Bisa tolong bujukin ibu. Aku masak ya buat ibu. Ya udah kamu siapin aja, biar kakak yang nemenin ibu di sini. Ya. Bentar, Kak. Gue harus manfaatin keadaan ini. Ini lukisan buat anak Hayato. Wow, bagus banget ayah. Ih, semakin bagus ya setelah dibingkai kayak gini. Dong.
keren banget. Iyalah, dari dulu, dari muda ayah tuh keren, jadi rebutan. Tanya sama ibu kamu. Bukan, maksudnya lukisannya keren banget. Oh, lukisannya? Iya. Kirain ayah. Pokoknya, lah, sewaktu-waktu nanti kalau kamu kangen sama ayah, kamu tinggal lihat lukisan ini. Kenapa? Kenapa harus lihat lukisan? Kan aku tinggal lihat ayah. Aku lihat ayah, aku bisa peluk ayah. Kenapa harus lihat lukisan? Iya ya. Kamu tinggal lihat ayah dan kita pelukan. Kamu lagi ngapain sih? Ini aku mau pasang lukisan itu di sini. Bi. Lukisan apaan nih? Gitu doang dipajang. Kamu kayak gitu sih ngomongnya. Ini lukisannya ayah, ayah yang ngelukis sendiri buat aku. Tahan, Bi. Tahan komenan kamu. Nanti Lala nangis lagi loh kalau udah masalah ayahnya. Ya udah, aku bantu pasangin ya. Tolong ya. Bukan yang ini. Salah ya. Pasang. Udah? Kasih ya, Bi. Kasih. Iya, sama-sama. Mungkin kalau gue nemenin Lala selama dukanya, Lala juga gak akan pernah curiga sama gue. Oh iya, aku mau masak buat ibu dulu. Permisi. Ibu doang? Suaminya enggak? Iya juga dong, kan kamu nomor 1. Permisi. Maaf. Ya Allah, kenapa engkau mengambil suamiku secepat ini? Bu, ibu kangen ya sama ayah. Ibu gak siap ya. Ibu gak siap ditinggal ayah kamu. Ibu masih banyak banget salah. Ibu masih mau minta maaf dan nebus semua dosa ibu ke ayah. Ibu gak sanggup, Syah. Ibu yang sabar ya. Misha ngerti kok, Bu. Kalau aja ayah masih ada di sini. Kalau aja ayah nggak ditabrak lari. Kalau aja ayah nggak ditinggal sendirian. Iya. Ayah nggak seharusnya ditinggalin sendirian. Misha ngerti. Lala sayang banget sama ayah. Tapi gimana pun, Lala juga udah keceroboh. Dan kecerobohan Lala yang menyebabkan ayah jadi meninggalkan kita semua. Kamu benar. Lala seharusnya bisa lebih bertanggung jawab jagain ayah, ya kan? Kalau aja Lala bisa lebih bertanggung jawab, mungkin ini semua nggak akan terjadi. Kamu benar. Dia seharusnya bisa lebih menjaga ayah. Iya kan? Ibu makan dulu ya. Ibu makan ya. Nanti ibu juga sakit kalau ibu nggak makan. Misha ke toilet sebentar ya.
Ibu harus makan. Nanti ayah juga bakal sedih loh. Kalau seandainya ibu gak makan kayak gini. Ayah tuh gak ada gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Bu, kamu tuh seharusnya bisa lebih tanggung jawab jagain ayah. Kamu kok gak mikirin sih gimana ayah? Kamu kan tahu gimana ayah. Kamu tahu dia pasti bingung sebelum dia meninggal. Kamu tega banget sih, lah. Gara-gara kamu ayah gak ada. Oh, minta maaf, Bu. Ibu gak bisa deket kamu, ibu gak mau lihat kamu. Karena kamu ayah gak ada. Pergi. 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 Ya. Udah, gak apa-apa. Kakak aja nemenin ibu dulu. Kamu keluar dulu. Bu. Kalau gini kan Lala jadi yang salah. Gue dan Hasbi bakal aman. Gak ada yang bakal curiga. Kenapa lagi, La? Kamu kenapa lagi sih? Tadi baik-baik aja, sekarang nangis lagi. Kamu nggak capek apa? Aku yang ngeliatin kamu aja aku capek, La. Hah? Kenapa? Kenapa sedih? Apa yang bikin kamu sedih lagi, ha? Tuh lihat, gambarnya kamu bangga-banggain tuh aku pajang tuh. Masa kamu happy? Aku disalahin sama ibu. Maksudnya iya aku tahu aku salah karena aku ninggalin ayah sendirian kan. Tapi aku gak nyangka aja kalau ternyata ibu juga nyalahin aku gitu. Aku sedih aja, Bi. Maksudnya ibu. Mungkin ibu lagi capek aja. Lagi emosi, jadi ya begitulah. Udah kamu gak usah terlalu pikirin ya. Sekarang kamu tidur, kamu capek kan? Ayo tidur. Sini. Tumben banget ibu kayak gitu ke Lala. Apa jangan-jangan ini akal-akalan Misha? Bu, udah dong Bu, jangan sedikit terus. Tapi Ibu dengar sendiri kan tadi, Lala udah ngaku salah karena dia merasa bersalah atas kepergian ayah. Berarti Lala juga salah, Bu. Ya udah Ibu pikirin dulu. Misha ambilin Ibu minum dulu. Kalau Lala nggak ninggalin Mas Andi nggak mungkin pergi dan ketabrak. Semua ini emang salah. Apa yang lo lakuin?
Kenapa ibu begitu ke Lala? Apa sih? Tiba-tiba nuduh gitu? Lu jangan pikir gue nggak tahu cara main lo. Ibu tuh mendadak kayak gitu ke Lala. Bi, yang tiba-tiba tuh kamu. Tumben banget perhatian sama Lala. Biasa juga bodo amat. Lo kan? Berarti bener dong ini ulah lo. Lu nggak menyangkal sama sekali. Bi, mau ibu kayak gimana pun ke Lala, mau sikapnya dingin, sikapnya anget, emang bakal ada ngaruh apa-apa kamu? Hah? Tapi kalau sampai maksud lain lo itu ngerugiin gue, lo tahu kan? Gue nggak bakal tinggal diam. Lo inget itu? Loh, sayang, kok kamu bangun? Syifa mau nanya tapi lupa. Mau nanya apa? Besok kita jadi date kan? Jadi dong, masa nggak jadi? Yeay! Syifa bisa main sama papa. Nah sekarang, Syifa bobo lagi ya, biar cepet besok. Oke? Oke, Pak. Syifa bobo dulu ya. Sini. Apa sayang? Apa? Ih, gemesnya. Kok yang dikis cuman papa? Ini omanya juga dong. Lagi dong. Good night, Oma. Good night, sayang. Ya udah, Ki, bobo. Good night, sayang. Lucu banget. Jos nih, ini beberapa berkas, dokumen, perusahaan yang nantinya mau kamu pimpin, perusahaan mama, kamu pelajari dulu, dibaca-baca. Memang kondisi keuangannya sedang tidak baik-baik aja, tapi ya mama yakin kamu bisa kok. Ini seriusan, Mah? Kok malah dikasih ke aku? Aku takut banget nggak kepegang, Mah. Kan aku masih baru. Kamu pasti bisa. Jangan belum bilang nggak bisa. Dicoba dulu. Kamu kan dulu juga kuliahnya ngambilnya bisnis manajemen kan? Kamu jadi chef itu kan hanya hobi awalnya. Jadi udah deh, kamu coba dulu dipelajari. Mama yakin kamu pasti bisa. Ya? Oke deh, Mah. Ini aku pelajarin dulu ya. Yes. Semua itu terjadi begitu cepat. Tiba-tiba bapaknya Mbak lewat dengar buru-buru. Kayak orang dikejar-kejar. Dan kayak ngejar sesuatu. Aku nggak bisa tinggal diam. Ayah nggak mungkin tiba-tiba pergi ke tempat itu tanpa alasan. Aku harus tahu kebenarannya. Spi, bangun dulu deh, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Aduh, lah. Udah jam berapa sih ini? Nanya mulu, besok aja lah, capek, ngantuk. Udah tidur. Udah iya, nggak apa-apa. Kamu tidur lagi aja. Apa mungkin aku harus cari sendiri ya? Oke. Mulai dari apotek kemarin. Siapa tahu ada jawaban di sana. Pokoknya cepetan lo ke kantor, urgent nih. Iya. Pak, aku langsung ke kantor ya. Ini ada masalah urgent, ada pergantian komisaris katanya.
Oh, kamu nggak makan dulu? Oh, atau aku bekelin aja kali biar kamu bisa makan di kantor. Aduh, gak keburu lah. Gak sempet. Nanti aku beli makan aja di kantor ya. Aku duluan. Oh iya, nih. Aku nanti hari ini mau ke... Kok mata kau merah? Gak apa-apa, nanti ini juga hilang sendiri kok. Makanya jangan nangis terus. Kerjanya bisa nangis mulu. Maaf, Berangkat ya, takut telat. nanti mau ke apotek. Masih ada waktu. Aku bisa nyelidikin masalah ayah dulu sebelum ke restoran. Bu, Lala pamit berangkat kerja ya. Tadi Lala udah masak juga, makanannya udah ditaruh di meja. Nanti Ibu makannya Bu, mumpung masih hangat. Ya. Lala berangkat dulu ya Bu. Ternyata Ibu beneran marah sama aku. Aku pikir kemarin itu Ibu cuma emosi sesaat aja. Lala berangkat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ibu kok belum makan? Nanti aja, Nak. Tapi kan badan Ibu belum kuat, Ibu harus makan. Kamu duluan aja. Ibu makannya nanti. Enggak, Misha mau makan bareng Ibu aja. Tapi Ibu minum dulu ya. Makasih, Nak. Kenapa ya? Tadi Ibu sama Kak Lala cuek banget. Padahal sama Kak Messi biasa aja. Malah hangat kesannya. Papa. Siapa mau yang coba? Boleh. Maaf ya sayang, akhir-akhir ini papa lagi sibuk. Jadi jarang nemenin kamu main. Syifa, mana gelembung yang lebih besar? Coba bikin, bisa nggak? Bisa dong. Mana? Nih, tuh. Itu masih kecil sayang, ayo lebih besar lagi, bisa nggak? Coba ya. Coba. Aduh. Sayang, sayang kamu nggak apa-apa? Sakit loh. Sakit ya sayang ya? Perih ya? Coba. Papa. Sayang. Coba. Ibu bilang apa? Kalau mau sesuatu, kamu nggak boleh asal rebut. Iya, Bu. Harus minta baik-baik ya. Iya, Bu. Pakai air ya, sebentar ya. Iya sayang. Lagi ya. Nanti habis ini kita beli obat tetes mata ya sayang. Masih perih nggak? Sekarang kamu minta maaf sama dia. Aku minta maaf ya. Aku salah.
Maafin anak saya ya Pak. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf banget Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Sayang, anak ibu pintar banget. Tapi kamu jangan ngulangin lagi ya sayang ya. Iya, Ma. Sekarang kembaliin ya. Maafin ya nak. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Aduh. Pa, Syifa pengen punya mama kayak dia. Syifa mau punya mama kayak dia. Iya, Syifa pengen punya mama kayak dia. Tapi kerenan papa gimana dong? Nih, papa bisa gendong Syifa lebih tinggi, ya kan? Tuh. Kayak pesawat. Kayak pesawat ya? Sekarang pilot Syifa mau pergi kemana? Kemana ya? Gimana kalau kita makan? Oke, ayo terbang ke restoran Tante Lala. Restoran Tante Lala. Oh, oke. Oke, kalau gitu kita ke restoran Tante Lala ya. Ayo, let's go. Ambil dulu ya, sebentar ya. Yuk, kita pergi. Permisi. Ya, Mbak. Maaf saya mau nanya, mas-masnya pernah ngeliat orang ini nggak ya? Kayaknya nggak pernah deh, Mbak. Iya, saya juga nggak pernah lihat, Mbak. Nggak pernah lihat di daerah sini gitu? Nggak pernah sih, Mbak. Ya udah, makasih ya. Ya, Mbak, sama-sama. Mbak, tunggu Mbak. Ini kayaknya Bapak yang pernah saya anterin tempo hari dah. Beneran? Ini orangnya? Iya, saya yakin banget. Oke, waktu itu Bapak anterin kemana ya? Kalau nggak salah, saya anterin ke apartemen Altara nih, Mbak. Soalnya saya inget banget, dia itu nanya-nanya jalan ke saya. Berarti waktu itu ayah beneran datang ke sana sengaja ya? Bukan karena lagi kambuh. Kenapa, Mbak? Oh, enggak. Maaf. Makasih banyak infonya ya, Pak. Oh, iya. Sama-sama, Pak. Kenapa ya? Kenapa ayah mau ke apartemen itu? Iya, aku emang sempat ke sana sih. Untuk ketemu temen aku yang nawarin job main piano di kafe yang ada di apartemen itu. Tapi aku nggak tinggal di sana kok. Malah justru aku tinggal di tempat teman aku, numpang di kos-kosan teman aku yang agak kecil dan biasa gitulah. Apa ada hubungannya ya sama Kamesha? Tapi kata Kamesha, dia cuma tampil main piano di kafe apartemen itu kok.